Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia, nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa belajar secara daring dan tetap semangat, jangan sampai boring. Tak lupa juga salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang sempurna untuk kita. Anak-anakku yang berbahagia, ini pertemuan saya yang pertama dengan kalian, gugus 2 ataupun 4. Sebelumnya kalian sudah dapat materi jurusan dari Pak Gunadi ataupun Pak Satriono tentang jurusan. Ini sangat berkorelasi dengan materi IPA dasar yang akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Sun Amidio Raharjo, SSI atau Sarjana Sains. Saya akan memperkenalkan apa itu IPA dasar. IPA dasar ini adalah satu ilmu yang sudah kalian pelajari sangat lama, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekarang di Madrasah Aliyah atau Staraf SMA. Di Madrasah Aliyah kalian akan dihadapkan dengan pemilihan jurusan. Tentunya ada jurusan IPA, IPS, dan agama di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban kita tercinta. Ada juga di beberapa tempat lain ada yang jurusan bahasa. Oke. Jadi apa toh Anda semua itu cita-citanya jadi apa? Kalau kalian bingung milih jurusan IPA atau IPS, gimana ya, pasti Anda sedang gelisah atau galau. Nggak usah galau, karena kita sebenarnya tidak perlu memikirkan sangat dalam. Kita tidak perlu memikirkan apa yang tidak kita ketahui, dan kita juga tidak perlu memikirkan apa yang kita ketahui karena kita sudah tahu. Ngapain kita harus pikirkan ulang ya. Oke, saya akan kembalikan ke masa kecil kalian. Cita-citanya jadi apa toh di sini? Lalu jika kalian belajar di IPA atau memilih jurusan IPA, nanti proyeksinya akan jadi apa? Mungkin pekerjaannya akan mendapatkan pekerjaan seperti ini, atau kehidupannya akan lebih banyak berkecimpung di bidang apa. Ini sangat besar sekali. Mungkin di sini 3 tahun, di madrasah kita 3 tahun, tetapi aplikasinya kita bisa 30 sampai 50 tahun kita menjalani kehidupan. Oke. Cita-cita, sebagian besar cita-cita ini terdapat dalam sekolah atau universitas. Ini adalah penerimaan SNMPTN dan beberapa jurusan di UI yang saya akses tadi malam. Kalian bisa lihat di sini ada dokter, ada pendidikan dokter gigi, matematik, biologi, geografi, fisika, kimia, statistika, ilmu aktuaria, geofisika, geologi, teknik sipil, teknik mesin. Dan ini kelompok ujiannya apa? Kelompok ujian IPA ya. Di sebelah kanan sendiri ini adalah jurusan yang kalian ambil, ini sejalan atau sejurus dengan apa yang kalian pelajari. Sebelumnya kalian juga lihat berapa daya tampung atau
keketatan yang akan kalian hadapi jika kalian masuk ke universitas atau kalian mau mewujudkan cita-cita kalian. Rata-rata di pendidikan dokter atau dokter umum, kalau kalian ingin punya cita-cita jadi dokter, maka kalian harus memilih jurusan IPA dan harus bersaing dengan banyak orang. Kita bisa lihat rata-rata di UI atau di universitas lainnya itu keketatannya kisaran 1,8%, artinya setiap 100 orang berarti hanya ada 2 orang yang akan dipilih pada setiap tes. Ini data 2020 ini berbeda jalur ya, beda-beda jalur. Jadi jalur pertama ada SMPTN, ada SBMPTN, ada SIMAK atau ujian lokal di universitas lain. Rata-rata keketatannya 2,9% sampai 1,8% atau 1,2%. Artinya kalian harus benar-benar mempersiapkan masa depan kalian. Apa yang kalian cita-citakan, kalian harus punya komitmen, harus punya daya juang, harus punya effort untuk mewujudkannya. Oke. Di sini dokter adalah ilmu terapan. Kadang kalau kita mungkin ada profesi lain, profesi orang tuanya yang sebagai ahli terapis atau dukun pijat atau meses atau terapi-terapi alternatif, itu juga ilmu terapan, ilmu yang hampir sama dengan ilmu kedokteran, tetapi sangat berbeda jurusannya, karena ilmu-ilmu tersebut itu tidak dapat dipelajari secara umum. Kalau kedokteran ini dia akan bisa dipelajari secara umum dan bisa ditiru semua orang, tetapi untuk menirunya kalian harus bersaing dengan beribu-ribu siswa atau dengan bahkan berjuta-juta siswa lainnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada teknik mesin, teknik elektro, metalurgi, teknik kimia, arsitek, teknik industri. Ini semuanya ini jalur IPA. Kemudian ada jalur IPS, ini ilmu hukum, ilmu ekonomi, akuntansi, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Ini akuntansi, ilmu bisnis, arkeologi, ilmu sejarah, perpustakaan, sastra Arab, Indonesia, sastra Cina, Jepang, Perancis, Jerman, Rusia, atau sastra Belanda. Ini bahasa dan kebudayaan Korea, psikologi, ilmu politik, sosiologi, kriminologi. Ini jurusan IPS, dan masih ada beberapa ini jurusan IPA juga lagi ya. Kembali ke kesehatan masyarakat, gizi, keselamatan kerja, kesehatan lingkungan, ilmu komputer, sistem informasi, ini juga bagian dari ilmu komputer. Keperawatan, farmasi, ini masih di jalur jurusan IPA. Ini saya akses, ini adalah proyeksi apa pekerjaan kalian yang bisa kalian kerjakan jika kalian mengambil di jurusan IPA ataupun IPS. Ini saya akses tadi malam ya. Ini ada beberapa karir non science, artinya non IPA. Meskipun kenyataannya yang saya dapatkan, ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Ada beberapa sekolah kedinasan, misalkan satu itu Politeknik Keuangan Negara atau STAN. Ini sangat range atas ya di sekolah kita, mungkin kita belum ada yang di sini, ada di beberapa tempat ini.
Ini saya punya beberapa teman di sini itu. Saya selalu tanya kalau ada teman dia jurusan apa kalau di STAN, padahal ini ilmu akuntansi negara. Harusnya tadi kalau jika kita korelasikan dia akan sejurus dengan jurusan IPS, tetapi kenyataannya yang berhasil memasuki atau berhasil masuk ke dalam sekolah ini hampir 100% jurusan IPA. Sangat jarang sekali jurusan IPS. Bahkan kenapa? Karena di jurusan IPA ada yang satu dia rajin, juga dia tekun. Selain itu, jika jurusan IPA dengan lintas minat ekonomi atau manajemen, dia pasti akan lebih lengkap. Sehingga untuk memenuhi kualitas atau untuk memenuhi persyaratan dengan segala tes yang diberikan, anak IPA dia lebih berkompeten. Ini ada institut pemerintahan IPDN, ini calon camat, calon beberapa jabatan di pemerintahan. Ada ilmu statistik, ini juga banyak di jurusan IPA. Ini sangat sejurus ya, ini satu jurusan karena dia di universitas, dia juga jurusan IPA. Ada sekolah tinggi intelijen negara, dia mayoritas juga jurusan IPA. Dari saya browsing, ada ilmu tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, ini dia juga sangat sejurus dengan jurusan IPA. Ada juga politeknik ilmu pemasyarakatan, politeknik imigrasi. Ini saya tidak tahu, saya tidak mendapatkan sumber yang saya peroleh. Ada beberapa juga ini sekolah kedinasan di bawah Badan Cyber dan Sandi Negara. Ini kalau saya tarik karena ini di bidang informatika, Badan Cyber dan Sandi Negara ini pasti banyak juga di jurusan IPA. Bahkan jika ada yang mau berkarir atau mengembangkan dirinya di TNI atau polisi, ini juga mayoritas yang diterima adalah jurusan IPA. Terlepas dari usaha yang lainnya, maka dia ini dari jurusan IPA atau dari anak IPA. Oke. Dari beberapa sekolah kedinasan tersebut, itu yang menjadi proyeksi jurusan-jurusan yang atau proyeksi pekerjaan yang didapatkan dari jurusan IPA. Apa toh, kita kembali lagi ke sains atau IPA. Ada survei independen yang diadakan di Eropa. 51% orang mengatakan sains itu sulit atau IPA itu sulit, membingungkan, membosankan, dan 79% mengasosiasikan bahwa orang yang pandai IPA hanya orang-orang yang keturunan pandai. Ini ada kesamaan logika ya. Kadang orang yang kaya itu juga orang-orang dari keturunan kaya. Ini sama sekali tidak benar. Sedangkan terdapat survei juga tentang pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran meaningful learning atau dari NSSE atau Natural Study of Student Engagement, mengatakan pembelajaran kegiatan yang disesuaikan dengan perilaku sehari-hari akan membuat pembelajaran menjadi aplikatif dan bermakna. Ini artinya pembelajaran yang
mudah, pembelajaran IPA yang berhasil itu pembelajaran yang ada contohnya di kehidupan sehari-hari, terdapat di kehidupan sehari-hari, bisa dilihat oleh mata, bisa diamati. Oke, kita lanjut. Lahirnya ilmu alamiah atau ilmu IPA, ini sering juga disebut ilmu alamiah. Ini karena satu, pengamatan, yang kedua pengalaman, dijelaskan dengan penalaran, didasarkan dengan hasil pembuktian ilmiah melalui metode ilmiah. Ini ya, pembuktian ilmiah ini bisa lewat jurnal. Kemudian metode ilmiah ini adalah cara-cara yang dipatenkan, yang bisa digunakan orang dimanapun dengan kondisi yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi ini adalah pembuktian ilmiah. Tanggapan terhadap gejala-gejala atau peristiwa alam disebut pengalaman. Ini pengalaman tadi. Ini objek-objek ilmu alamiah. Ilmu alamiah ini dari kecil atau semua zat, semua benda yang kita tempati ini adalah objek dari IPA. Objek dan kajian sains. Yang pertama tentu struktur benda, baik hidup ataupun tak hidup. Ini kita pelajari melalui ilmu biologi. Sifat zat penyusunnya dan warna, ini melalui ilmu fisika dan kimia. Khusus benda hidup dapat dipelajari gerak, metabolisme, reproduksi, iritabilitas, dan adaptasi. Kemudian ada hierarki dalam benda-benda alam. Ini benda dari satu partikel terkecil, penyusun terkecil, yaitu dari atom, partikel, subatom, kemudian ada atom, molekul, protoplasma, sampai planet, sampai galaksi atau alam semesta. Ini semua adalah objek dari sains. Karena cakupannya yang begitu besar, ini nanti akan melahirkan beberapa cabang mata pelajaran sains. Enaknya kalau di mata pelajaran sains ini karena dia objeknya besar, maka kita akan banyak mempelajari hal, mulai dari yang paling kecil, atom, ataupun kendaraan, ataupun semua tumbuhan, hewan, bahkan perbintangan, galaksi. Ada yang suka dengan antropologi, ini sangat dekat dengan sains. Ini ada beberapa pembagian ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Oke, kita lanjut. Dari ilmu alamiah itu dia punya bahasa, atau untuk pembuktian ilmiah atau metode ilmiah itu terdapat bahasa yang menjadi jembatan, yaitu ilmu matematis ya. Yaitu ilmu matematis ini menjadi dasar teknologi sebagai ilmu terapan ilmu alamiah. Kita lanjut. Ini tadi objek-objek sains, ini objek biologi. Ciri-cirinya seperti berikut. Ini adalah hewan, dia mempunyai ciri-ciri bernafas sampai dia bergerak. Lanjut, ini adalah makhluk hidup. Di biologi kita akan mempelajari ekosistem, kemudian kita akan mempelajari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu apa, komponen abiotik itu apa, dan peranannya komponen abiotik itu seperti apa, kita akan pelajari di ilmu biologi. Untuk kalian
ilmu biologi mungkin sudah didapatkan dari sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama, jadi ilmu ini sangat familiar ya. Mungkin kalian tidak akan begitu kaget. Ini adalah ada produsen, konsumen, ada decomposer, mulai dari makhluk yang kasat mata sampai tak kasat mata. Artinya tak kasat mata itu bukan makhluk gaib ya, tetapi makhluk yang hanya bisa dilihat dengan alat bantu, yaitu mikroskop. Saya sendiri pernah melihat bakteri. Bakteri itu bisa kita lihat dengan perbesaran zoom kisaran 200 sampai 400 kali, tergantung ukuran bakteri. Jika HP kalian itu iPhone X Pro, mungkin itu bisa diperbesar beberapa kali ya, atau Samsung yang itu yang iklannya untuk mengezoom bulan itu mungkin bisa juga untuk melihat bakteri, itu sangat mungkin. Tapi untuk melihat virus, kita sekarang sudah dihadapkan dengan virus COVID-19 ini. Untuk ukuran virus itu kita perlu alat bantu dengan perbesaran kisaran 2 juta kali zoom. Jadi kalian meskipun HP kalian itu iPhone X Pro yang harganya 25 juta sampai 50 juta, itu dia tidak akan mungkin bisa melihat virus. Virus ini bisa dilihat oleh mikroskop virus atau mikroskop elektron, atau di beberapa ini juga termasuk beberapa properties di PCR yang kalian sering dengar, polychain reaction. Ini kita lihat, ini objek-objek semuanya, objek-objek biologi dan interaksi-interaksi, ada individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Bagaimana mempelajari bagaimana ayam dia bertelur, ayam itu telurnya dia keras atau lembek. Mungkin saja kalian suatu saat nanti punya peternakan telur, dan kalian harus memastikan kualitas telurnya. Bagaimana jika dalam transportasi telur kalian itu pecah semua karena cangkang telurnya ini terlalu lembek karena dia kekurangan kalsium. Ini dipelajari di pelajaran biologi. Selain itu, kita belajar tumbuhan juga, atau di pertanian kita banyak yang membidangi di bidang pertanian. Mungkin orang tua kalian atau kalian sering setiap hari melihat orang-orang bercocok tanam. Ini semuanya terdapat di ilmu biologi, tetapi ada beberapa yang tidak dipelajari di biologi secara teknis. Mungkin di sekolah ilmu biologinya kurang aplikatif sesuai dengan teknik yang ada di lapangan sekarang ini ya. Mungkin ada beberapa tumbuhan yang menurut beberapa petani potensial. Kalau ada yang bertani padi, ada yang bertani buah-buahan seperti melon, anggur, dan lain-lainnya, atau bagaimana membuahkan ilmu pruning, ilmu pemangkasan. Jadi ada beberapa pohon itu yang
dia setiap tahunnya dia buahnya itu berbeda. Kita ambil contoh yaitu mangga. Apakah setiap pohon mangga itu setiap tahun pasti bisa kita pastikan dia bisa berbuah lebat terus? Itu kita bisa pelajari di ilmu biologi, yang nantinya jika kita masuk di perkuliahan itu akan kita fokuskan di ilmu pertanian atau di terapan pertanian. Jadi bagaimana cara memperkokoh akar tanaman, batangnya, daunnya, dan membuat dia stressing, membuat dia berbunga, berbuah itu, dan buahnya pun kita bisa kontrol kualitasnya, kelebatannya itu sangat mungkin. Ini akan berbeda. Kalian pernah lihat YouTube di luar negeri, pertanian di sana yang sudah sangat canggih dengan beberapa alat-alat fisik, alat-alat yang sangat membantu pertanian. Jadi satu petani bisa mengerjakan 6-10 hektar lahan ini untuk satu orang saja dengan alat-alat pertanian yang begitu canggih. Sementara di Indonesia, di sekitar kita masih belum bisa meniru seperti demikian. Maka kita harus belajar bagaimana efektifnya kita dapat mengerjakan pertanian itu dengan sangat mudah tanpa harus ke lahan yang sangat besar, tetapi kita dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Oke. Ini ada beberapa di tumbuhan yang tipikalnya berkayu. Dia ada beberapa jaringan yang dinamakan xilem, phloem. Nanti kita akan belajar dipandu oleh Bu Dila, Umi Fadilah atau Bu Rafiah di ilmu biologi. Bagaimana kadang ada tanaman itu yang bisa dibuahkan lepas musim atau off season. Misalkan tanaman mangga itu bisa dibuahkan di luar musim dengan cara kita harus memotong flamenya sehingga dia stres dan akan menghasilkan bunga. Setelah menjadi bunga harus kita lindungi bunga itu agar tidak rontok, kemudian kita cukupi nutrisinya sampai dia berbuah di luar musim. Kenapa kita membuat sedemikian rupa? Karena buah di luar musim adalah buah yang sangat mahal, sehingga kita bisa mencari keuntungan yang lebih besar. Jika kalian tidak mengetahui ilmu biologi, ini hal yang sangat mustahil kalian lakukan. Kemudian di cabang berikutnya ada benda dan sifatnya. Ini di fisika, di kimia, kalian akan dihadapkan ini benda padat, di sini ada pasir, kemudian ada plasma, api itu plasma, ada cair, dan di samping kanan ini adalah gas ya. Semua benda ini menempati ruang. Kita lihat wujud-wujud benda ini bisa hampir, ini hanya representatifnya ya. Bahkan kalau di mikroskop elektron pun ini tidak seperti ini wujud bendanya. Ini hanya animasinya saja, tetapi animasi yang sangat mendekati karena sudah ada mikroskop elektron yang perbesarannya adalah 10 pangkat kali 27 atau 10 pangkat min 27 zoom in. Itu berapa triliun ya, ada namanya, meskipun gambarnya sesungguhnya tidak seperti ini.
Jadi kita bisa buktikan kalau padat itu seperti ini, kalau liquid dia wujudnya seperti ini, dia masih ada ruangan yang kosong, sementara padat itu tidak terdapat ruangan yang kosong. Kalau gas dia akan lebih lebar ya ruangan kosongnya. Begitu juga dengan plasma. Plasma di sini terdapat partikel-partikel atau subpartikel yang sudah terpisah dari atom-atomnya atau dari molekulnya. Ini nanti kita akan pelajari juga bagaimana gas dia berubah. Mungkin kalian juga sudah pelajari gas itu bagaimana dia membeku, menguap, menyublim, dan atau kombinasinya. Ini kita akan pelajari di ilmu fisika yang nanti akan dibantu oleh Pak Gunawan dan Pak Bumas Pia. Di sini keterangan gambar tadi ada padat, cair, gas, dan plasma, serta perubahan-perubahan wujud energi yang berperan di dalam satu perubahan tersebut. Ini akan kita pelajari di ilmu kimia. Nanti akan saya bantu, yaitu saya atau Bu Yayu Sugiyarti atau Bu Ila nanti akan membantu kalian mempelajari ilmu kimia. Sebagai contoh kecil ilmu kimia, pertanyaannya seperti ini. Jika kita lihat satu minuman yang dijual di minimarket atau di toko-toko, misalkan produk X, produk X ya, kita tidak boleh menyebutkan merek. Jika kalian minum produk X tersebut di Surabaya dan di Jakarta, produk X tersebut apakah dia rasa manisnya itu pasti sama? Di sini mereka ternyata bisa menjaga kualitas tingkat kemanisan dengan beberapa cara. Bahkan tingkat kemanisan itu sangat dijaga karena apa? Karena ini adalah kualitas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada kita sebagai konsumen. Ternyata jawabannya tentu sama. Misalkan satu teh pucuk atau teh fruity, misalkan kita minum di Jakarta atau di Malang atau di Surabaya, itu pasti tingkat kemanisannya itu sama. Misalkan di fruity yang grape misalkan, itu pasti dia ada rasa ataupun aroma grape yang dia hampir sama. Ini karena apa? Karena ada rasio gula per air ini yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kemanisan. Rasio gula air ini di ilmu kimia akan diterjemahkan menjadi konsep mol. Konsep itu yang harus benar-benar dipatok ya, harus benar-benar dijaga agar tingkat kemanisan, agar satu produk itu dia selalu stabil. Oke, kita lanjut. Selain itu ada beberapa kasus yang sekarang yang 2 tahun kemarin ini menjadi wabah, menjadi pandemi, yaitu COVID-19. Di dalam pandemi ini COVID-19 kita ada pemerintah ataupun tempat kesehatan itu selalu menggunakan desinfektan. Desinfektan itu apa? Apakah kalian pernah membuatnya? Bagaimana membuat desinfektan? Ternyata
ada beberapa desinfektan darurat di desa-desa ataupun di puskesmas. Dia menggunakan pembersih lantai atau alkohol atau sabun untuk menjadi desinfektan. Kenapa mereka menggunakan pembersih lantai, alkohol, sabun? Itu kita akan pelajari di ilmu kimia. Terutama alkohol desinfektan, dia mempunyai sifat antibiotik atau zat-zat yang dia bisa mengoksidasi, sehingga dia bisa secara tidak langsung dia akan mengoksidasi atau mengiritasi dari satu makhluk hidup, baik itu bakteri ataupun virus. Bahkan yang sedang sangat viral sekarang ini adalah obat COVID-19 yang Indonesia masih harus bekerja sama dengan negara-negara seperti China, India ataupun Amerika Serikat dengan badan bioteknologi yang sangat luar biasa ini untuk memproduksi atau mensintesis bahan-bahan obat yang diberi nama remdesivir, oseltamivir, favipiravir, karena Indonesia belum mampu sendiri atau tenaga-tenaga ahli di Indonesia belum mampu memproduksi sendiri, baik dari raw materialnya ataupun dari sintesisnya. Kita masih harus bekerja sama dan kita harus membayar dengan uang yang sangat luar biasa. Ini meskipun kalian tidak membayar secara langsung ya, tetapi pemerintah kita itu yang membayarkan, dan kita sebenarnya membayar lewat pajak-pajak yang kita bayar, lewat pajak penghasilan, lewat pajak kendaraan. Itu dana-dana yang kita gunakan untuk membayar mereka. Ini untuk sekedar informasi, untuk membayar jasa mereka ini kisaran 5.000 triliun ya, 5.000 triliun yang sudah kita keluarkan, entah ini hutang negara ataupun yang sudah deposit di tabungan negara, itu yang akan kita bayarkan lewat pajak-pajak kita. Oke, maaf. Selain itu ada beberapa kejadian-kejadian, misalkan ini ada satu paku yang korosi, pagar yang korosi, ini akan sangat merugikan. Pagar yang korosi ini bisa rapuh, atau dia akan bisa putus. Kenapa toh kita mempelajari ini ya? Kita pelajari ini agar kita mendapatkan keberuntungan atau untung dari kita harus bisa menjaga bagaimana paku dia agar tidak korosi, baik dari penyimpanan sampai aplikasi atau sampai aplikasi zat yang bisa melindungi dari korosi. Selain itu, ini ada hal-hal yang kita sangat familiar. Di beberapa tempat ada yang bilang ini ada gasolin atau premium itu warnanya kuning, terus ada pertalite yang warnanya hijau, ataupun ada pertamax yang warnanya biru. Kenapa? Apakah ini memang sudah warnanya seperti itu di alam? Ternyata jawabannya tidak. Jika kalian jalan-jalan di kilang minyak yang ada di Cepu, itu kilang nasional kita ya, itu semua fraksi-fraksi minyak bumi ini sebenarnya dia tidak berwarna,
dan dia diberi pewarna dalam jumlah yang sangat kecil sekali sehingga dia bisa membedakan jenis-jenis bahan tersebut. Misalkan premium dia diberi warna dari chrome yang warnanya kuning, dan untuk melihat kualitasnya dia harus melihat indeksnya atau angka oktannya. Kalau premium dia di angka 88 ya, kalau pertalite dia di 90, kalau pertamax dia di 92. Sedangkan untuk solar dia ditentukan dengan angka setan atau setan number. Sedangkan kalau di pesawat dia pakai apa ya? Ada yang tahu? Pakai aftur ya. Oke. Beberapa lain juga kita harus belajar tentang pesawat atau gerak-geraknya, reaksinya. Pesawat ini yang bahan dasarnya dia terbuat dari logam yang kita kenal kok berat. Ini kenapa dia bisa terbang? Bagaimana aerodinamisnya, bagaimana gayanya, kita akan pelajari di fisika. Bagaimana rotornya, itu bisa kita pelajari di fisika nanti. Ini sama seperti yang tadi, contoh-contoh bahan kimia ada deterjen, prostek, kopi, pemanis, sirup. Oke, ini di kimia nanti akan saya bimbing. Kita akan pelajari dari zat yang paling kecil sampai yang besar. Misalkan kita lihat bentuk materi suatu zat, misalkan kita ambil satu contoh, misalkan gula itu dibuat dari apa, sumber bahan material mentahnya itu apa. Misalkan gula itu dilihat diambil dari tebu ya, gula tebu ya, tebu kemudian dia diproses dijadikan bubur, diambil airnya dijadikan bubur, kemudian harus ditambahkan dengan kapur atau ditambahkan dengan bisulfit sehingga dia bisa terpecah antara gula dengan kotoran-kotorannya, zat campuran. Atau kita bisa, ada yang tahu tetes tebu ya, tetes tebu itu dia adalah fraksi gula yang rantainya sangat besar, yang dia bereaksi dengan sulfit sehingga dia warnanya hitam, tetapi rasanya memang agak manis karena dia masih banyak fraksi gulanya. Ada beberapa kalau kita masuk yaitu penyusun zat. Ini partikel yaitu ada 3, ada atom, molekul, dan ion. Kita lanjut lagi, atom itu apa? Ini kita pelajari bagian paling kecil. Dia mempunyai proton, neutron, dan elektron. Ini akan kita pelajari bagaimana sifatnya, bagaimana apakah dia nanti kalau dibakar bagaimana, kalau meledak bagaimana. Ini bisa kita pelajari. Bahkan di dunia ini hanya ada kisaran 118 unsur saja ya yang menjadi cikal bakal seluruh zat di dunia ini. Hanya ada kisaran 118 unsur yang akan bisa menjadi molekul. Misalkan gula itu molekul, garam itu molekul, atau asam cuka atau lain-lainnya itu dia molekul. Ada ion, ini adalah muatan dari atom. Kita lanjut, ada unsur, bisa kalian baca. Unsur itu apa? Dia sekelompok atom yang mempunyai proton yang sama dan dia bisa mempunyai satu sifat tertentu. Oke,
Misalkan di sini dia uranium dia mempunyai 92 proton. Dia adalah zat radioaktif ya, yang menjadi cikal bakal bisa menjadi inti dari energi yang besar, bisa menjadi bom. Oke, kita next. Kita senyawa persenyawaan ini, misalkan ada reaksi-reaksi pengembunan di tadi perubahan wujud zat mulai dari air menjadi embun menjadi gas menjadi padat langsung menjadi salju atau menjadi air. Atau kenapa, pertanyaannya seperti ini, misalkan kita buat satu es batu di dalam kulkas, di dalam freezer, kenapa setiap kita buat es batu pasti dia akan ada penambahan volume, pasti es batunya nanti akan menjadi lebih besar, dan plastik yang kita tambahkan di situ dia akan mengembang. Itu satu kejadian-kejadian fisik yang bisa dijelaskan oleh ilmu kimia. Oke, kita lanjut. Ini adalah secara fisik bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Nanti kamu pelajari di fisika. Ada energi itu apa? Yaitu energi itu kemampuan untuk melakukan kerja itu apa? Perpindahan atau gerakan itu adalah kerja. Ada beberapa energi, ada energi kimia, listrik, panas, energi nuklir, cahaya, ataupun kinetics. Sekarang sudah banyak lampu-lampu panel listrik yang dia lampu panel surya ya. Ini dia memanfaatkan cahaya atau panas dari surya, kemudian cahaya tersebut dirubah menjadi satu listrik dan disimpan di kapasitor yang ada di panel-panel listrik. Kemudian pada malam hari dia akan bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Mungkin suatu saat dunia ini tidak ada satu celah pun atau satu gang pun, satu jalan yang kalau malam dia petang. Mungkin suatu saat seperti itu, mungkin kita akan banyak energi, atau mungkin kita akan ada krisis energi karena penggunaan yang sangat besar. Kita akan dihadapkan dengan krisis energi yang sangat besar. Itu sangat mungkin sekali. Ini hukum-hukum energi, bagaimana energi itu dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalkan dari kinetik ini menjadi listrik, kalau kalian tahu, atau dari kimia dari menjadi listrik. Misalkan ini ya, ini ada baterai ini kita pelajari di fisika ataupun kimia. Baterai ini bagaimana dia menyimpan listrik, bagaimana dia menggunakan listriknya, bagaimana misalkan ada aki itu dia baterai basah ya, dia bagaimana dia menyimpan listriknya, kemudian dia bisa gunakan dengan lampu yang berfilamen sehingga dia bisa memandarkan cahaya yang kita butuhkan untuk menerangi keadaan di waktu malam kita. Oke, lanjut. Perpindahan energi, setiap energi ini bisa berpindah, bisa berubah. Ini kita akan pelajari nanti. Energi di sini ada energi kinetik yang disebabkan oleh kecepatan benda bergerak. Kalau kita ingat, ada di satu dinamo itu pasti ada yang namanya spool ya, atau lilitan-lilitan tembaga yang ada di badannya yang bentuknya bulat. Itu dia bisa merubah energi listrik ke energi gerak. Ini adalah kebalikan dari energi kinetik, yaitu energi listrik. Bagaimana dia tidak bekerja dengan baik, dia mempunyai efektivitas yang baik dan tidak panas, itu dia
kita bisa pelajari nanti di fisika. Selain itu ada energi potensial gravitasi, ini kita dapatkan dari posisi benda. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, silahkan kalian renungi apa yang kalian cocok, bagaimana aplikasi sains, aplikasi ilmu IPA di kehidupan kalian. Misalkan untuk mungkin kalian bapaknya ada yang bekerja sebagai tukang itu kalau di dunia pendidikan itu dia lebih ke teknik sipil ataupun arsitek, dia masuk ke jurusan IPA, maka dia kita ini sebenarnya ilmu terapan, ilmu yang bisa kita buktikan secara langsung. Petani, tukang bangunan atau teknik sipil, bahkan montir atau teknik mesin ya, teknik kimia, sabun yang kita pakai, ataupun bagaimana kendaraan dia bisa melaju cepat dengan sedemikian rupa, kita bisa pelajari di ilmu fisika dan lain-lain. Oke, silahkan direnungkan. Bagaimanapun kalian harus memilih jurusan, dan usahakan jurusan ini sesuai dengan pribadi kalian dan minat dan kesesuaian, karena ini adalah proyeksi dari cita-cita kalian semua. Oke, semoga kalian semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.